Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kajian singkat sore hari yang berbahagia ini paling tidak 20 menit lah Bu ya. Udah jam segini 20 menit tapi insyaallah bermanfaat. Kita akan membahas tentang amalan apa saja yang dapat memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Bu, yang namanya syafaat itu pertolongan. Kenapa kita butuh ditolong di hari akhirat? Karena di akhirat nanti kita susah Bu. Kita akan diminta pertanggungjawaban di dunia. Segala apa yang tak selesai di dunia, Allah akan minta kita selesaikan di hari akhirat. Hutang sama orang kita tidak bayar, kita bayar di hari akhirat. Kita nyakitin orang nggak minta maaf, kita minta maaf di akhirat. Kita buka aib orang, kita akan sampaikan di akhirat. Kita fitnah orang, tidak sempat minta maaf, kita akan mintanya di akhirat. Ketika di dunia kita cuman minta maaf pakai kata-kata aja, kalau nggak selesai di dunia, maka di akhirat akan kita membalas pakai amal kita. Segala janji yang tak terbayar, segala kata-kata yang tidak kita lakukan, segala nazar yang tidak kita bayar, semuanya akan membawa kita kepada hukuman. Innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita perlu bantuan di akhirat. Kita perlu syafaat di hari akhirat. Pertanyaannya, apa amal yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir, saat dimana nanti kita tidak ada yang bisa menolong melainkan amal kita, di samping kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Tidak ada yang luput dari perhitungan Allah, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita pemimpin atas mata kita, atas lidah kita, atas perbuatan kita. Dan kita tetap akan diminta pertanggungjawaban kalau seandainya kita berbuat salah di dunia. Maka sebelum kita mulai, jangan bikin salah banyak di dunia. Karena kesalahan di dunia itu akan kita diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kalau tidak selesai. Nah, apa amal yang dapat membantu kita? Yang pertama, amal yang dapat mendatangkan syafaat adalah bacaan Quran kita. Makanya baca Quran itu tiap hari, Mak. Baca Quran itu ada 3 manfaat. Yang pertama, kita dapat pahala setiap hurufnya. Ada dalil man qara'al Quran harfan. Siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihah. Satu kebaikan dikalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan.
Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif, lam, mim berarti 3 huruf. Dapat pahala setiap hurufnya. Dan yang kedua, baca Al-Quran itu bisa kita wasilahkan, Bu. Kita bisa berdoa, Bu, atas bacaan Quran kita. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya, ringanlah malaikat menyiksanya, sehatlah badan saya, sembuhlah kaki saya, kuatkan iman saya, taatkan suami saya, sehatkan anak saya, sukseskan anak saya. Kita bisa berwasilah dengan bacaan Quran kita. Sudahlah kita dapat doa, dapat pula kita berdoa atas sudahlah kita dapat pahala, dapat pula kita berdoa atas kebaikan dari bacaan Quran kita. Dan yang ketiga, kita pula mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jadi baca Quran itu bukan untuk ustadz, bukan untuk orang-orang, tapi baca Quran itu untuk kita. Makanya letakkan Quran di tempat yang dekat. Jangan letak Quran di atas lemari, jauh kali di atas, berkunci pula. Mau mengambil, hilanglah kuncinya. Ujung-ujungnya 7 lungkang. Nah, ya kan? Maka bacalah Quran itu setiap hari. 15 menit, 20 menit. Maka Al-Quran itu nanti akan membuat kita didapat syafaat di yaumil akhir. Makanya ustadz-ustadz itu kalau ceramah tentang bacaan Quran, lakukan, amalkan. Ustadz ceramah bukan untuk dirinya, tapi untuk kita juga. Nanti bacaan Quran kita akan memperoleh kita pahala. Selain itu, apa yang terjadi? Dengan kita baca Quran, hati kita menjadi hati yang tenang. Kalau ada kita sikit-sikit tersinggung, sedih, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, marah-marah, baru digosipin dikit kita nggak tidur 3 hari 3 malam, baru nggak dicuekin tetangga sedikit kita risau. Cek, jangan-jangan kita nggak baca Quran. Orang yang baca Quran, dia meletakkan manusia pada tempatnya. Dia tak pikir manusia. Yang dia pikir adalah bagaimana pandangan Allah kepadanya. Maka kalau ingin dapatkan hikmah ini, amal yang dapat mendatangkan syafaat, bacaan Quran. Clear? Itu satu. Yang kedua, amalan yang dapat mendatangkan syafaat adalah berpuasa sunnah. Banyak-banyak, Bu, puasa sunnah. Entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Daud. Kenapa? Pertama, manfaat puasa. Tadi manfaat baca Quran, dapat pahala, bisa berdoa, dapat syafaat, hati tenang, gitu kan? Nah, sekarang amalan sholawat. Kalau tadi sholawat, tadi baca Quran ya. Yang kedua adalah puasa. Apa pula manfaat kita berpuasa? Capek-capek menahan lapar dan dahaga. Kalau niatnya karena Allah, apa yang kita dapat? Satu, orang yang berpuasa sunnah, nanti Allah akan kumpulkan dalam surga Ar-Rayyan. Khusus di dalamnya orang-orang yang rajin puasa. Jadi ibu kalau dengan tetangga rajin puasa, nanti ibu dengan tetangga kumpul di surga Ar-Rayyan. Tidak ada orang di dalam surga itu selain bersama Rasulullah dalam surga Ar-Rayyan. Surga di mana tempatnya orang-orang yang rajin berpuasa. Pintunya khusus. Yang kedua, dengan kita berpuasa, secara otomatis dosa kita diampunkan. Secara otomatis. Kita ini kadang-kadang supaya dosa kita diampunkan, kita pergi umroh. Kita mohon ampun di Multazam. Mohon ampun di Hijr Ismail. Kita mohon ampun di Raudho. Supaya apa? Supaya doa-doa kita, supaya dosa kita diijabah. Dosa kita maaf diampunkan. Masalahnya nggak semua kita bisa pergi umroh. Kadang ada uang, hati tidak ada. Kadang pengen umroh, uang tak ada. Maka gimana caranya? Supaya dosa-dosa kita diampunkan. Hanya dengan tetap di Indonesia. Hanya tetap di Pekanbaru. Maka salah satu caranya adalah berpuasa. Puasa, kita masuk dalam surga Ar-Rayyan. Puasa, kita diampunkan dosa-dosa kita. Jadi yang merasa banyak-banyak dosa, perbanyaklah puasa. Diampunkan secara otomatis. Mau kita itu berdoa atau tidak, insya Allah. Mau kita memohon ampun atau tidak, secara otomatis orang-orang yang berpuasa sunnah, maka insya Allah dia akan diberikan keampunan dosa. Pertama surga Ar-Rayyan,
Kedua, dosa diampunkan. Yang ketiga, pahala besar kalau puasa. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Fasiyamuli wa ana ajzi bihi. Berpuasalah kepadaku, aku yang akan balas. Aku akan yang jawab. Aku akan yang ganti. Aku yang akan menggantinya. Nah, itulah dia kalau kita melakukan yang namanya puasa. Dan terakhir, yang keempat, dalam berpuasa kita mendapatkan syafaat. Puasa kita itu nanti akan menolong kita saat kita susah payah. Saat suami menuntut kita tak bertanggung jawab sebagai istri. Saat kawan menuntut kita membuka aibnya. Saat orang menuntut kita tak bayar hutang kita. Saat Allah menuntut saat kita enggak bayar nazar kita. Itu semua puasa kita akan bisa menjadi penolong untuk kita di hari akhirat. Dan yang paling mantap, orang-orang yang berpuasa doanya diijabah. Misalnya ibu puasa Senin dan Kamis, siangnya ibu berdoalah bahwa saat kita berpuasa doa kita diijabah. Ustazah, saya mau puasa Senin Kamis, atau kemarin ada puasa Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu, Senin, Selasa. Kita kalau puasa Yaumul Bid atau puasa Senin Kamis atau puasa Arafah atau puasa nisfu Sya'ban, datang pula undangan pesta. Pertanyaan saya, kalau datang undangan pesta atau arisan, puasanya dibatalkan atau enggak? Oke, batalkan? Ibu coba jawab pertanyaan saya. Puasa hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta hukumnya apa? Berarti kalau nggak datang? Dosa. Berarti kalau nggak ke pesta dosa. Jadi gini, datang ke pesta itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya adalah wajib kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu wajib. Tapi kalau orang sudah melakukan, kita tak wajib lagi lakukan. Contoh memandikan jenazah. Memandikan jenazah kan fardu kifayah. Cukup 6 orang yang mandikan. Tak perlu satu kampung yang memandikan. Mengamuk pula mayat itu nanti. Maka datang ke pesta, hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya apa sih? Ketika ada orang yang sudah datang ke pesta itu, maka kita tidak wajib juga datang. Tapi kan kita pengen datang nih, supaya kita dapat fardu kifayahnya kan gitu kan. Nah, sekarang datang ke pesta adalah fardu kifayah. Terus makannya hukumnya apa? Makan. Sunnah pula. Datang ke pesta fardu kifayah, tetapi makannya itu hukumnya mubah. Makan tak dapat pahala, minum tak dapat pahala. Makan tak berdosa, minum juga tak berdosa. Datang ke pesta fardu kifayah, makannya mubah. Jadi tak makan tak apa-apa, lanjutkan puasa bagus. Karena puasanya sunnah. Jadi dapat 2 pahala, sunnah dan fardu kifayah. Tapi salahkah orang ketika dia tengok lauk rupanya mantap, dia batalkan? Tidak apa-apa. Cuman sayang saja dibatalkan. Udah ngerti jawabannya? Gitu. Batalkan tak apa. Tidak batalkan tidak ada larangan. Jadi kalau ada orang puasa dia tak batalkan, tak usah kita bilang, "Oi, tak menghargai kamu." Enggak usah bilang. Dia ingin puasa, biarkan dia. Iya. Lepaskanlah. Padahal datangnya itu yang fardu kifayah, makannya kan tidak wajib. Makannya emangnya sunnah? Enggak kan? Mubah saja. Oke? Pertama apa tadi? Puasa. Bacaan Quran. Yang kedua puasa. Nah itu puasa itu kayak gitu ya. Ibu-ibu jadi nggak ada masalah. Yang ketiga, kuatkan di amalan ini. Amalan yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir adalah sholawat kita. Kenapa kita harus sholawat? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena perintah Allah.
Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan gitu kan? Innallaha wal malaikah, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Allah saja maha kuasa bersolawat kepada baginda Nabi. Nabi Muhammad saja disolawati oleh malaikat. Malaikat tidak berdosa, tapi mereka, Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Maka kalau kita tidak mau bersolawat, keterlaluan. Karena kita penuh dosa. Allah saja bersolawat. Masa manusia tidak bersolawat? Makanya kelanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah atas para nabi, atas nabi. Masya Allah. Pertama karena dia perintah. Yang kedua, solawat itu bisa kita lakukan. Dengan solawat kita juga bisa berwasilah. Ya Allah, saya solawat. Dengan solawat ini sehatlah lutut saya, sehatlah badan saya, supaya saya bisa ke masjid. Mudahkan saya untuk bisa menghafal, mudahkan saya untuk bisa belajar, ya, taubatkan suami saya, sehatkan anak saya, ya, itu kita bisa. Dan selanjutnya dengan sholawat kita mendapatkan syafaat. Jadi maksud saya begini, cari waktunya, ciptakan waktu, kapan, setiap jam berapa kita harus baca Quran. Dan tetapkan waktunya seumur hidup. Saya jadwal baca Quran tak pernah berubah dari pesantren sampai sekarang. Mau saya di Amerika, mau saya jalan ke Eropa, mau saya jalan ke Timur Tengah, mau saya jalan ke Jordan, mau saya jalan ke Italia, ke Milan, ke Belanda, saya tetap baca Quran di waktu yang sama. Entah saat itu lagi di bis, entah saat itu lagi di jalan, entah saat itu lagi di kamar, pokoknya jamnya harus sama. Tujuannya apa? Membangun konsistensi. Ibu pulang kampung ke Bukit Tinggi, jadwal baca Quran ibu habis subuh, maupun ibu di jalan subuh di bis baca, udah jadwalnya. Mau ibu lagi di atas gunung, udah habis subuh baca. Jangan berubah waktunya. Kalau berubah-ubah lupa nanti kita. Kalau kita waktunya tetap, kita risau kalau meninggalkan. Jadwalkan jadwal sholawat, ciptakan waktunya. Jangan hari ini sholawatnya jam 1, besok jam 3, besok kalalo, besok jago lalo, pening kepala kita. Besok kajago, besok enggak, besok lagi semangat, besoknya lagi enggak bisa. Baca Quran terlalu, waktunya tetap enggak? Kalau waktunya tetap, fisik kita menyesuaikan. Fisik menyesuaikan. Sama dengan tahajud. Orang pertama kali tahajud takkan tua. Tapi kalau udah terbiasa, fisiknya menyesuaikan. Yang masih muda-muda, kalau mau tahajud, bangun jam 4, jam 3. Kalau haid tetap bangun. Kalau enggak, lemot lagi nanti. Kan saya bilang, jadwalnya seumur hidup. Enggak ada yang lain lagi. Seumur hidup. Saya jadwal baca buku permanen seumur hidup. Enggak bisa. Jadi konsisten, disiplin dalam hal dunia dan akhirat. Pertama apa tadi? Baca Quran. Kedua, puasa. Ketiga, sholawat. Terakhir yang keempat, amal yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir, akan menolong kita di yaumil akhir, adalah sedekah kita. Nah, makanya sedekah tuh nggak melulu soal uang. Misalnya ibu mau sedekah subuh, rumah ibu dekat, ibu buat teh, ibu kocok-kocok sama gula, taruh ke masjid, bawa gelas plastik, minum bu, teh bu, sama jamaah. Jadi orang-orang di Timur Tengah tuh uang nggak ada, tapi orang-orang yang dekat Aqsa, masjid-masjid dekat Aqsa, masjid-masjid dekat musola-musola yang ada di Jordan, rata-rata mereka subuh itu tahu iktikaf itu luar biasa. Untuk orang-orang yang iktikaf dibuatnya kopi, dikocoknya gula sama teh. Cuma itu mereka bisa sedekah, tapi mereka lakukan untuk sedekah. Atau kalau ibu misalnya bisa sedekah subuh,
kumpulkan di rumah, uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, gitu. Lalu kemudian ibu sedekahkan. Boleh kasih makan kucing, boleh untuk orang tua, boleh untuk kawan, boleh traktir kawan, boleh dibuat nasi, dikasih ke orang yang susah, orang-orang yang ngambil-ngambil sampah, orang-orang yang mulung-mulung, ya sedekah. Makanya yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka memberi itu dibiasakan. Selagi kita miskin, banyaklah sedekah. Karena kalau udah kaya, biasanya jauh lebih susah. Saya ambil contoh. Kita punya uang susah, kita 10.000. 5.000 kasih orang ringan aja. Punya uang 100.000. 50.000 kasih orang ringan aja. Orang kita punya mau sepeda 2, butut sepedanya. 1 kasih orang mungkin ringan. 50% kasih orang ringan. Uang 100.000 kasih orang 50.000 ringan. Tapi orang uang udah 1 miliar kasih orang 500 juta, mau nggak? Berat, padahal sama-sama 50%. Punya 2 rumah besar, 1 kasih orang, mau nggak? Berat, padahal 50%. Punya 2 piring jelek, 1 kasih orang piring, santai aja kita. Punya kita piring bagus, harga mahal 2, 1 kasih orang, berat kita. Jadi sedekahlah selagi susah. Nah, tapi sebaiknya ada orang yang makin dia mapan, makin dia dermawan. Iya kan? Nah, sedekah banyak-banyak. Entah senyuman, dengarkan curhat orang, entah ibu bersedekah, ya, entah berbagi dengan orang. Hanya membiasakan diri saja untuk berbagi. Uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau letakkan di hati, uang keluar, hati sakit. Letakkan di tangan, uang keluar, hati tak sakit. Oke? 4, konsisten. Pertama, baca Quran, tentukan waktu. Kedua, puasa sunnah. Ingat pengen puasa apa, konsisten. Senin Kamis terus, Yaumul Bid terus. 3, sholawat, tentukan waktu, tetap seumur hidup. Dan sedekah, tentukan jumlah sedekah subuhnya dan tetapkan jumlah sedekahnya. Insya Allah kalau 4 ini kita lakukan, aman kita. Dunia kita enak, mati kita masih ada masalah, maka amal itu yang akan mendatangkan syafaat untuk kita. Dan sedekah bisa diwasilahkan. Jadi keempat tadi amalan, dapat pahala, dapat syafaat, dan bisa berdoa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah saya ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kubur orang tua saya. Ya kan? Dapat pahala, meringankan dosa, dapat syafaat, bisa didoakan. Enak kan? Dapat pahala, meringankan dosa, dapat syafaat, bisa didoakan. 4 satu amal. Luar biasa. Bisa didoakan, ya Allah saya sholawat dengan sholawat ini, ya Allah saya baca Quran dengan baca Quran ini, ya Allah saya sedekah dengan sedekah ini, lapanglah rezeki saya dan semuanya. Oke? Paham? Ada yang mau tanyakan? Cukup. Selawat itu kan banyak, Ustaz. Betul. Selawat yang biasa aja. Selawat biasa aja nggak apa-apa. Ada adrik nih, salawat Jibril, Tibbil Qulub, Munjiat, Nariyat, nggak apa-apa. Boleh pilih salah satu, atau boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba 1000 kali, nggak ada masalah. Oke? Semoga bisa diamalkan 4 ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana
توصلنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.